Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita datang beribadah bersama-sama, walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Seluruh sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian Juru Selamat. Harus berjalan dalam lembah kegelapan,
mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dari tidur semalam, sehingga pada pagi hari ini Kau telah membangunkan kami Tuhan Yesus dengan tubuh yang sehat, jiwa yang segar dan diberkati oleh Engkau, sehingga kami boleh datang Tuhan Yesus untuk beribadah bersama keluarga kami Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Para hamba-Mu Tuhan Yesus, para pelayan-Mu Tuhan Yesus yang melayani pada ibadah hari ini, kiranya Kau jamah, Kau urapi, mampukan kami sehingga kami dapat melayani Engkau dengan sebaik-baiknya, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu kami saat kami beribadah pada pagi hari ini, kami bersatu hati, kami usir, kami teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di dalam ruangan ini, terlebih di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir.
Pujian ini mengatakan untuk kita selalu terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita ganti pujian kita dengan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib kepadamu, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu Tuhan selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan ku berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji Tuhan, kalau tiada terukur besar kasih setia Tuhan, maupun tinggi, panjang, kita tidak dapat selami, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, kita ganti pujian kita dengan pelangi kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan
menguatkan setiap kehidupan kita, walaupun mungkin kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita mau tanamkan di dalam hati kita, semua yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita itu selalu indah pada waktunya. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Seluruh sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian Dia Sanggup. Sampai
Kami aminkan pujian ini Bapa, kalau kami tenang bersama Engkau. Hanya Engkau adalah salah satunya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Yesus ketenangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Bapak, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu dapat menjadi rupa yang berbawa harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, Bapak, ajar kami untuk duduk diam, fokus kepada firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditabur boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Begitu juga Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan membentangkan firman-Mu, kiranya Engkau jamah, Engkau urapi, sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan Yesus. Bukakan rahasia firman-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibirnya semuanya itu berasal dari Engkau. Begitu juga Bapa, kami teringat bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang ingin coba mengganggu kami saat kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami tidak fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami bersatu hati, kami usir, kami teking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Bapa, layakkan kami untuk kami mendapatkan akan firman-Mu Tuhan Yesus, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur ya kalau pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun selain pelayan masih ibadah dari rumah masing-masing, tetapi biarlah kita tetap bersyukur. Yang pasti ketika kita tetap mengutamakan Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan yang akan menolong dan berperan ganti kita dalam situasi dan keadaan apapun. Judul firman Tuhan pagi hari ini, waktu jangan disia-siakan. Saya ulangi sekali lagi, waktu jangan disia-siakan. Nah, tentu semuanya kita sudah tahu ya, apa itu arti waktu. Waktu punya 3 pengertian. Yang pertama yang pasti adalah kronos, itu berjalannya waktu dari menit, jam, hari, minggu, tahun, itu disebut kronos ya. Makanya ada kata kronologi. Dan yang kedua kairos, itu adalah di mana ada satu ayat yang berkata pergunakanlah waktu yang ada. Artinya kesempatan ya. Jangan kita buang-buang kesempatan, karena kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Jadi itu arti yang kedua, kairos. Yang ketiga, aion. Apa artinya? Itu kalau saya ambil dari kitab Wahyu, di sana aion itu berarti, ada di Matius juga, ada di Efesus, itu artinya waktu itu kekekalan. Karena ada banyak ayat yang menyatakan bahwa sejak dunia diciptakan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu artinya waktu yang terus menerus, mulai dari waktu kita hidup di dunia ini sampai kekekalan ya. Dari awal penciptaan sampai kekekalan. Nah, dari ketiga kata waktu yang terambil dari bahasa Yunani ini, kita dapat menyimpulkan bahwa waktu itu kekal ya. Waktu itu gak ada batasnya. Jadi bukan hanya kita di dunia saja, tapi setelah kita mati, waktu itu akan terus berjalan sampai di kekekalan. Dan yang kedua, waktu itu kita tidak bisa pungkiri bahwa ada musim, ada musim panas, musim hujan, dan itu semua adalah terjadi karena ada urutan, ada siang, ada malam, ya. Bulan berganti bulan. Dan yang ketiga, waktu adalah kesempatan. Nah, yang nomor 3 ini yang kita akan lihat pada pagi hari ini. Kalau kita tahu waktu adalah kesempatan, jadi selagi kita diberi Tuhan waktu hari ini, maka jangan kita sia-siakan. Karena kita akan menyesal kalau kita hidup dan menyia-nyiakan waktu kita. Akan banyak nanti waktu yang tidak bisa diulang. Nah, kalau namanya waktu nggak bisa diulang, waktu lampau itu kan nggak bisa terulang. Maka yang ada adalah penyesalan kalau kita sudah membuang waktu kita dengan sia-sia. Nah, yang pertama kita mau lihat, siapa sih yang mengatur waktu itu? Yang pasti Tuhan, pencipta langit dan bumi ya. Ketika Tuhan menciptakan siang dan malam, itulah awal mulanya terjadinya waktu. Kalau saya buka di dalam kitab Mazmur, mari kita mau sama-sama baca di dalam kitab Mazmur pasal 74 ayat 17. Mazmur
pasal 74 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Nah, waktu itu kan terdiri dari, yaitu tadi, ya, batas waktu siang, malam, itu kan yang menentukan waktu. Kita tahu 24 jam karena ada siang dan malam. Nah, ternyata kita semua pasti tahu sejak penciptakan Tuhanlah yang menentukan waktu. Tuhanlah yang menentukan musim. Kalau di kita ada musim kemarau dan musim hujan, ada sebagian negara ada musim dingin, musim semi, dan 4 musim ya. Tetapi itu semua Tuhan yang menentukan. Juga di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 26, saya bacakan bagian C saja ya. Kisah Rasul 17 ayat 26, bagian C dikatakan, Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi sejak Tuhan menciptakan manusia, itu Tuhan sudah memperhitungkan semuanya. Tuhan juga yang menentukan musim-musim bagi manusia yang diciptakan pada awal mulanya Adam dan Hawa itu, dan batas-batas kediaman mereka. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang mengatur waktu, maka kita tentu saja sebagai umatnya, mari kita mau menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu adalah Allah yang tepat waktu, yang gak pernah terlalu cepat, juga gak pernah terlalu terlambat. Walaupun manusia seringkali menganggap Tuhan itu terlambat. Coba kalau hari ini Bapak Ibu Saudara punya pergumulan, kita maunya hari ini Tuhan tolong, saya butuhnya hari ini, tapi Tuhan belum tolong. Pasti di pikiran kita akan berkata, wah terlambat, Tuhan terlambat. Tapi kita mau lihat bahwa Tuhan itu Allah yang tidak pernah terlambat. Dia Allah yang tepat waktu. Karena di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Tuhan selalu tepat waktu. Kalau dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Dia tidak pernah mengulur-ulur waktu. Dia juga tak terlalu cepat dan tak terlalu lambat. Dia selalu tepat waktu. Saya berikan satu contoh di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai 12. Kita baca saja ayat ini ya. Kejadian 22 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dari 2 ayat ini coba kita pikirkan. Kalau Tuhan terlambat 1 detik saja, pisau itu sudah memotong Iskak. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tepat waktu, di mana ketika Abraham mengambil itu pisau sudah ada di tangan Abraham. Tinggal diayun satu keayunan, terbelah 2. Karena nggak mungkin Abraham nggak mengasah pisaunya tajam-tajam. Dia nggak mau dong anaknya nanti kesakitan, nggak langsung mati. Tetapi saudara, Tuhan dia tak pernah terlambat. Seketika itu juga malaikat Tuhan datang. Stop Abraham, jangan kau lanjutkan. Tuhan sudah menyediakan. Coba kau tengok di belakang. Ternyata di belakang ada seekor kambing, seekor domba yang tertambat, dan itulah yang akhirnya dijadikan korban. Jadi Tuhan kita itu selalu tepat waktu. Ada contoh lagi di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-17. Yohanes 11 ayat 17, demikian firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kita semua tahu cerita tentang Lazarus. Lazarus orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Keluarga Betania, keluarga yang dikasihi Tuhan. Satu saat Lazarus sakit, dan sakitnya keras, sehingga orang memberikan kabar kepada Tuhan Yesus. Orang yang kau kasihi itu sakit. Seharusnya
Kalau namanya orang yang dikasih, semua orang tahu Yesus mengasihi keluarga Betania. Tetapi Yesus tidak segera datang. Justru Yesus menunda beberapa hari lagi. Dan Yesus apakah tidak tahu kalau Lazarus sudah mati? Sampai akhirnya Lazarus mati, Yesus tidak datang. Dan Lazarus sudah dikubur. Pasti Marta dan Maria berpikir terlambat sudah. Lazarus sudah terlanjur dikubur. Dan semua orang berpikir, mana buktinya? Katanya Yesus mengasihi keluarga itu. Ternyata sudah mati. Kalau 1 hari Yesus datang mungkin masih masuk akal ya, baru 1 hari. Ini sampai 4 hari. Kalau mungkin saudara yang kuliah di kedokteran atau biologi tahu ya, 4 hari di dalam kubur itu pasti sudah bau ya, pasti udah busuk. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Kalau saudara baca ayat yang ke-44, Yesus berkata kepada mayat yang sudah bau itu, Lazarus bangun. Dan seketika itu juga Lazarus bangkit. Bagi manusia itu nggak mungkin, terlambat. Itu sangat-sangat terlambat lah sudah. Sudah tidak ada nyawa 4 hari, sudah dikubur, tetapi Tuhan sanggup melakukan perkara dahsyat dan ajaib. Bagi Tuhan tidak terlambat. Jadi kalau hari ini saudara berpikir Tuhan terlambat, belum. Tuhan gak pernah terlambat. Apapun pergumulan yang saudara butuhkan hari ini, yang saya perlukan, saya pun seringkali juga berprasangka, terlambat Tuhan tolong saya. Tetapi lewat ayat ini ialah kita semua diingatkan. Bagi kita kadang berpikir Tuhan terlambat menolong, sehingga kita menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu mengulur-ulur waktu, tidak menepati janjinya. Tapi lewat ayat ini kita kembali diingatkan, Tuhan kita tidak pernah terlambat. Bagi manusia, semua orang juga tahu terlambat Yesus datang menemui Lazarus dan keluarga Betania. Tapi ternyata masih ada mujizat. Justru supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau cuma menyembuhkan orang sakit kan udah biasa, Yesus lakukan saat itu. Tapi membangkitkan orang mati belum pernah. Nah, Yesus lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kadang-kadang kalau doa kita belum terjawab, kadang-kadang kalau kita berpikir Tuhan terlambat menolong saya, percayalah Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dia pasti sudah siapkan jawaban. Dan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya kita yang tahu, tapi supaya semua dunia tahu bahwa Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Seperti tadi sudah saya singgung bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Itu terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, Tuhan Dia selalu memanfaatkan waktu untuk bekerja. Coba kalau Tuhan tertidur gimana? Dunia ini akan jungkir balik ya. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tetap terus bekerja, saudara. Sampai hari ini dia tetap bekerja. Kalau saudara buka di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat 17, di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus dia menyampaikan bahwa Bapa bekerja sampai hari ini. Tuhan Yesus Kristus, ya Allah kita, Dia bekerja sampai hari ini. Makanya jangan ragu kalau saudara mau datang ke kantor Yesus, nggak pernah tutup, 24 jam buka. Saudara mau butuh kapanpun, Dia nggak pernah istirahat. Dia bekerja sampai hari ini. Nah, kalau Tuhan bekerja, ingat, iblis, musuh kita, itu sifatnya meniru. Iblis juga bekerja. Memang Tuhan punya waktu 24 jam untuk menolong kita. Tetapi iblis juga bekerja 24 jam untuk menjatuhkan umat Tuhan. Sebab itu, mari kita manfaatkan waktu. Kalau Tuhan bekerja sampai hari ini, mari kita teladani Tuhan. Kita jangan sia-siakan waktu. Kita mau senantiasa datang kepada Tuhan. Kita mau senantiasa juga bekerja untuk Tuhan. Supaya hidup kita berkemenangan. Karena salah satu senjata kita di dalam Efesus itu adalah kaki yang memberitakan Injil, melayani Tuhan. Nah, sebab itu saudara, kalau kita tahu iblis, dia juga meniru. Apa yang iblis tiru dari Tuhan?
Iblis dia pandai mengatur waktu, saudara. Jadi kalau kita menyia-nyiakan waktu, kita kalah dengan iblis. Di dalam Lukas 4 ayat 13, Lukas 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara ingat, Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus menang atas pencobaan itu hanya karena firman. Yesus selalu menjawab dengan firman. Manusia hidup bukan hanya dari roti, kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan saja, ya. Yesus selalu menjawab tantangan iblis itu dengan firman, dan Yesus menang. Dan ketika Yesus menang, iblis bilang apa? Dia mundur, tetapi dia nunggu waktu yang tepat. Dia susun rencana lagi, saudara, nggak berhenti. Lah kalau Yesus saja diincar untuk terus dicobai, apalagi kita manusia biasa, saudara. Nah, bukankah di dalam 1 Petrus 5, nggak usah dibaca, ayat 8 dikatakan, sadar dan berjagalah, lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu siang malam bekerja. Kalau Yesus Tuhan kita bekerja 24 jam, iblis juga bekerja 24 jam. Dan iblis juga meniru, itu yang pertama ya. Yang kedua, iblis juga meniru untuk berusaha tepat waktu. Iblis itu, kalau tadi Tuhan menolong selalu tepat waktu ya, iblis juga berusaha untuk selalu tepat waktu. Iblis tahu waktunya terbatas, sehingga ia selalu berusaha untuk tepat waktu. Kalau kita baca ya di dalam Matius pasal ke-8 ayat 29, demikian firman Tuhan. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, ketika Tuhan Yesus mengusir setan, setan itu berteriak. Karena setan iblis atau setan, dia berpikir bahwa itu waktu Tuhan untuk menghukum mereka. Ya, padahal belum kan? Nah, belum waktunya. Sehingga setan berteriak, apa urusanmu dengan kami? Hei, anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Iblis selalu hitung-hitungan waktu dengan Tuhan. Sebelum waktunya iblis gak mau disiksa. Makanya iblis sekarang ini bebas bekerja, bebas. Karena penyiksaan itu, penghukuman kan nanti pada penghukuman setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, itu yang kedua yang perlu kita waspada. Kenapa kita gak boleh menyia-nyiakan waktu? Yang ketiga, iblis juga memanfaatkan waktu dengan baik. Iblis dia selalu pakai peluang untuk menuduh. Iblis itu kerjanya menuduh. Makanya kalau saudara melakukan kelalaian, pelanggaran, ya, kenapa kita harus berdoa minta ampun tiap hari? Ada sebagian orang berpikir, loh, saya kan nggak menyuri, nggak nyolong, tapi mungkin hati kita mungkin iri atau dendam kepada seseorang, itu perlu kita bereskan. Karena ketika tidak, sebaik-baiknya kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, iblis akan menuduh, dia menyembah kayak gitu, tapi hatinya penuh dengan kejahatan, menyimpan dendam, ya, apalagi kalau habis melakukan dosa. Nah, iblis itu terus menuduh. Ingat, Ayub aja orang yang soleh, iblis datang kepada Tuhan kan, tidak didapati kesalahannya, dia mau nuduh tapi gak didapati kesalahan, aja masih mau mencobai Ayub. Apalagi kalau didapati kesalahan, maka dia akan terus menuduh siang dan malam. Sering kita nyanyi itu lakukan, telah dilemparkannya para pendakwa kita yang mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam. Itulah iblis. Di surga ada suara Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu, ada pujian yang mengatakan telah dilemparkannya para pendakwa kita. Itu saya kutip di Wahyu 12 ayat 10c, telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi iblis, dia selalu mendakwa,
Dia selalu cari-cari kesalahan kita 24 jam. Itulah iblis selalu meniru ya. Iblis memanfaatkan waktu dengan baik untuk menjatuhkan umatnya, anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita yang terakhir ini? Bagaimana dengan manusia? Kalau tadi Tuhan tepat waktu, iblis ikut-ikutan. Kalau tadi Tuhan mengatur waktu, iblis ikut-ikutan. Bagaimana dengan manusia? Manusia seringkali tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Manusia seringkali tidak menghargai waktu, membuang waktu dengan sia-sia, dengan hal-hal yang tidak berguna. Padahal Rasul Paulus berkali-kali mengingatkan. Saya nggak akan bacakan ayatnya dalam 1 Korintus 7 ayat 29. Rasul Paulus mengingatkan waktu telah singkat. Saudara, kita manusia ini hidup di dunia terbatas. Nggak ada orang yang hidup selamanya. Kalau zaman dulu mungkin orang bisa sampai 100 tahun ya. Tapi sekarang jarang. 70-80 tahun itu biasanya sudah dipanggil Tuhan. Nah, sehebat-hebatnya kita, umur kita itu singkat. Kedatangan Tuhan pun tidak lama lagi. Entah duluan umur kita atau kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingatkan waktu telah singkat. Jangan sia-siakan waktu. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Di dalam Amsal 27 ayat yang pertama dikatakan, jangan memuji diri karena esok hari. Kan biasanya kita besok gitu kan, masih ada waktu. Emang kita tahu besok kita masih hidup? Ibadah besok, melayani besok, berdoa besok masih ada. Lah, siapa tahu pas kita disuruh orang berdoa dulu sebelum tidur, malam itu waktu kita habis. Kita kan nggak tahu. Manusia berencana, tapi waktu itu Tuhan yang menentukan. Contohnya, memang kita pernah terpikirkan akan terjadi namanya pandemi yang menerpa Indonesia dan dunia. Kayaknya nggak pernah terpikir sebelumnya. Tapi itu terjadi. Nah, itulah sebabnya Yakobus pun di dalam Yakobus 4 ayat 14 dia juga mengingatkan bahwa jangan kita bermegah akan hari esok karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Kan di situ diceritakan ada seorang yang mau bepergian ke kota Anu. Aku akan bikin ini dan itu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Siapa kamu? Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Karena hidup manusia dalam Yakobus 4 ayat 14, hidupmu itu seperti uap, sebentar kelihatan, lalu lenyap. Nah, manusia, kita semua menyadari hidup kita terbatas. Jangan berpikir orang tua dulu yang mati. Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang menentukan umur kita. Ya, kematian seseorang tidak ditentukan oleh tua atau muda. Tugas kita manusia adalah menggunakan waktu dengan baik selagi ada kesempatan. Sebab itu, mari kita menggunakan waktu kita yang ada dengan baik. Dengan cara apa? Kalau Efesus tadi saya sudah singgung 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Seharusnya hari-hari yang jahat sekarang ini cukup untuk membuat kita sadar untuk bisa menggunakan waktu dengan baik. Yang pasti, mari kita gunakan waktu untuk apa? Untuk merenungkan firman Tuhan. Kita hidup di hari yang jahat, bukan hari yang tidak menentu. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Kalau ayat 1 kan berbahagialah orang yang tidak duduk dengan pencemooh dan sebagainya. Tapi ayat 2 dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau kita tahu hari-hari ini adalah jahat, mari kita perbanyak untuk menggunakan waktu merenungkan firman dibandingkan hal-hal yang lain. Tuhan tidak melarang saudara nonton TV, main game dan sebagainya sebagai orang muda ya. Karena kita perlu tahu dunia luar. Tapi jangan lupakan firman Tuhan. Karena kalau saudara punya firman, mau pandemi ini berkepanjangan, mau akan terjadi apapun, kita kan nggak tahu ada sesuatu yang lebih hebat dari pandemi, kita nggak tahu. Namanya saja hidup di dunia yang tidak menentu. Tapi kalau kita punya firman, saudara akan dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya. Itu artinya di musim apapun, saudara akan berbuah.
Tuhan memberkati karena kita melekat pada pokok anggur yang benar. Dan apa yang dibuatnya berhasil. Bukankah hari-hari ini banyak orang mengeluh gulung tikar, perusahaannya gulung tikar, tokonya gulung tikar, dan itu bukan 1-2 orang, banyak. Tetapi kalau saudara sampai hari ini masih ada pada posisi saudara nggak ngaruh istilahnya, ya itu kan berkat Tuhan. Ya, saudara, apa yang saudara buat berhasil itu janji Tuhan. Yang kedua yang pasti apa? Gunakan waktu untuk apa? Lebih banyak beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya di jam-jam ibadah, tapi mari kita memberi hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius 4:8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi mari beribadah itu adalah takut Tuhan. Di kantor, dimanapun kita berada, apalagi di jam-jam ibadah. Kita jangan korupsi dengan waktu yang Tuhan sudah beri. Kalau mau ibadah ya ibadah. Terakhir saudara, jangan kita sia-siakan waktu, tapi mari kita gunakan waktu untuk pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25, kalau tadi ibadah ya, kalau ini pertemuan itu ada kumpulan orang. Kayak kita Zoom, kita ibadah hari Minggu. Walaupun kita berjauhan tapi ada persekutuan gitu. Janganlah kita menjauhkan diri, Ibrani 10 ayat 25, dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, mari kita mau prioritaskan Tuhan. Gunakan waktu dengan baik. Ya, kita tadi sudah tahu sifat Tuhan kita yang tetap bekerja dan iblis meniru. Nah, bagaimana dengan kita manusia? Mari kita juga jangan sia-siakan waktu. Pemain musik boleh maju ke depan, tapi mari kita mau senantiasa memberi diri kita, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Walaupun kita hari-hari ini lewat Zoom bukan mau kita, karena keadaan. Iblis maunya kita nggak ada persekutuan, tapi kita tetap bersekutu, karena di dalam persekutuan itu ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan, saling menguatkan. Kalau satu lemah kan menguatkan. Nah, iblis kan nggak mau kita saling menguatkan. Maunya yang lemah ya biar lemah aja, yang jatuh biar jatuh saja. Tetapi mari kita gunakan waktu-waktu yang baik ini untuk senantiasa memprioritaskan Tuhan, sehingga hidup kita diberkati. Waktu Tuhan, kita angkat pujian itu sebelum berdoa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami punya Allah yang terus bekerja siang malam menjaga, melindungi, memberkati kami. Tetapi di satu sisi Tuhan, iblis yang sifatnya meniru, dia pun bekerja siang malam untuk menjatuhkan iman setiap kami umat-Mu. Sebab itu sebagai milik kepunyaan-Mu, biarlah kami boleh memanfaatkan waktu yang ada. Selagi kami hidup di dunia yang fana ini, biarlah kami boleh memprioritaskan Tuhan. Walaupun banyak kesibukan, banyak masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini, tetapi kami boleh melihat bahwa ketika kami mengutamakan Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat di dalam menolong kami. Engkau tidak pernah terlambat di dalam memberkati kami. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau Allah yang tepat waktu. Engkau Allah yang mengasihi umat-Mu. Kalau Engkau datang kepada keluarga Betania, walaupun kami mengira Engkau terlambat, tapi ternyata itu semua untuk supaya nama-Mu dimuliakan. Kalau hari ini pun ada di antara umat-Mu yang ada dalam pergumulan, mungkin kami berpikir Engkau terlambat untuk datang menolong kami. Pagi ini kami percaya Tuhan bahwa Kau punya waktu yang terbaik untuk kami. Dan semua itu adalah supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu, besar kecil tua muda pria wanita yang sudah beribadah pagi hari ini. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan kelepasan. Bahkan Tuhan yang sedang berjuang untuk pendidikan Tuhan, Engkau berikan semangat walaupun mereka sekolah, kuliah dari rumah. Tetapi Tuhan terus memberi kesehatan dan semangat belajar. Yang bekerja juga Tuhan berikan kekuatan, semangat untuk bekerja. Tuhan jaga, lindungi keluar masuk umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau senantiasa melindungi, menjauhkan dari mara bahaya, penyakit dan kuasa jahat. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, berdoa untuk bangsa negara kami. Pulihkan negeri kami ini Tuhan, supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu nyata di tengah bangsa kami. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.